Kita akan mulai masuk ke materi kelima dari modul 2. Ini adalah materi terakhir dalam modul kedua. Saya Tommy dari Universitas Brawijaya yang akan mendampingi kalian dalam pembelajaran kali ini. Setelah di materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang jenis, karakteristik disabilitas, dan apa saja akomodasi yang dibutuhkan. Di materi kali ini, kita akan belajar untuk bagaimana mengkomunikasikan kebutuhan kita kepada orang lain. Tahukah kalian bahwa mengkomunikasikan kebutuhan khusus kita kepada orang lain adalah bagian dari advokasi? Pernahkah kalian mendengar apa itu advokasi diri? Advokasi adalah tindakan berbicara atau kegiatan menulis untuk mempromosikan, melindungi, dan mempertahankan baik hak diri sendiri maupun orang lain. Melakukan advokasi diri artinya kita bertindak, berbicara, atau menulis dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan hak kita sebagai penyandang disabilitas. Tujuan utamanya adalah agar lingkungan dapat mengenali kebutuhan kita dan akhirnya lingkungan dapat memberikan dukungan bagi kita sehingga hak kita sebagai penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Sebelum kita melakukan advokasi diri, ada hal lain yang perlu kita lakukan, yaitu mengungkapkan jati diri kita, atau istilah kerennya self-disclosure. Kalian pasti tahu Spider-Man kan? Nah, Spider-Man adalah sebuah identitas yang digunakan untuk menyembunyikan jati diri yang sebenarnya, yaitu Peter Parker. Ia menyembunyikan jati dirinya agar orang-orang di sekitarnya dapat terhindar dari ancaman para musuhnya. Namun, akhirnya ia mengungkapkan jati dirinya kepada pacarnya, yaitu Mary Jane Watson, bahwa ia adalah Spider-Man. Mengungkapkan diri artinya mengatakan kepada orang lain tentang sesuatu yang sebelumnya kita tidak ingin orang lain mengetahuinya. Contohnya, kedisabilitasan kita. Sebagai orang dewasa, kalian memiliki hak untuk memutuskan apakah kalian ingin mengungkapkan kedisabilitasan kalian atau tidak. Ini adalah pilihan pribadi. Namun, dengan mengungkapkan disabilitas kalian, maka kesempatan untuk mendapatkan dukungan dan fasilitas bagi disabilitas akan semakin meningkat. Sebaliknya, ketika kalian tidak mengungkapkan disabilitas kalian, maka seringkali dukungan dan fasilitas yang kalian butuhkan mungkin tidak tersedia. Dan kalian mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar atau bekerja. Kalau nanti kalian mengungkapkan diri dan meminta akomodasi, jangan khawatir. Informasi yang kamu berikan kepada universitas atau penyedia layanan disabilitas akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk keperluan dukungan bagi kamu. Ingat ya, pengungkapan diri menjadi hal yang penting dalam advokasi diri. Ketika kalian ingin meminta dukungan dan fasilitas kepada lingkungan, maka sebelumnya kalian harus menceritakan kondisi disabilitas kalian. Advokasi diri dapat kita lakukan kepada siapapun di sekitar kita. Tentu saja yang paling utama adalah advokasi diri kepada pendukung kita. Mereka adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya orang tua atau keluarga, guru kelas, guru BK, atau guru pendamping kelas, teman sebaya, bisa teman sekelas atau alumni, konselor sekolah, pemuka agama, atau guru spiritual, atau bahkan komunitas, organisasi, LSM yang kamu ikuti. Mereka adalah orang-orang yang penting dan berdampak terhadap kehidupan kita. Kita bisa menyebutnya sebagai supporter dalam hidup kita. Kita bisa membicarakan kebutuhan kita kepada mereka, dan jika mereka bersedia, kita juga bisa mengajak mereka untuk membantu mengadvokasi kepada lingkungan yang lebih luas. Untuk melakukan advokasi diri, ada tipsnya loh. Berikut 4 strategi untuk dapat melakukan advokasi diri. Yang pertama, memahami hak kita sebagai penyandang disabilitas, baik hak itu untuk belajar ataupun hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat termasuk hak bekerja. Kita juga harus paham aturan-aturan yang menjamin hak kita. Yang kedua, kita harus tahu kebutuhan kita. Misalnya, bagi tunanetra kebutuhannya adalah untuk dapat mengetahui informasi dari berita tertulis atau cetak. Yang ketiga, terkait dengan strategi kedua, untuk mengetahui siapa dan dukungan apa yang dapat membantu kita. Misalnya, sebagai tunanetra, kalian sulit untuk mengetahui informasi dalam bentuk tertulis atau cetak. Maka, kalian harus tahu bagaimana solusinya untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Dan strategi terakhir adalah terampil mengkomunikasikan kebutuhan kita kepada orang lain. Selain itu, saya juga akan membagikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk dapat mengadvokasi diri ya. 1. Tentukan apa yang hendak kamu sampaikan. Kamu bisa menulisnya terlebih dahulu supaya tidak lupa. 2. Sampaikan dengan sopan dan cara yang baik tentang apa yang kamu inginkan dan butuhkan.
Kemampuan komunikasi sangat dibutuhkan dalam hal ini ya. Selain gunakan bahasa yang sopan, kamu juga bisa menjelaskan kenapa kamu membutuhkan sesuatu itu untuk dirimu. 3. Ketahui siapa saja orang yang dapat memberikan dukungan. Meskipun advokasi diri adalah untuk diri kita sendiri, tapi bantuan dari lingkungan juga akan dibutuhkan. 4. Bertanggung jawablah kepada keputusanmu sendiri, baik saat kamu melakukan hal yang benar atau saat kamu melakukan kesalahan. 5. Pahami dirimu sendiri. Ketahui kelemahan dan kelebihan apa yang kamu suka atau kamu tidak suka. 6. Tetaplah berpikir positif ya. Keterampilan advokasi diri bisa dipelajari oleh siapa saja dan dalam usia berapa saja. Pahamilah jika keterampilan ini dapat membuatmu merasa lebih berdaya dan mandiri. Nah, setelah menyimak materi ini, apakah kalian sudah memahami tentang advokasi diri? Atau kalian merasa sudah pernah melakukannya? Wah, bagus sekali. Ingatlah bahwa advokasi diri adalah keterampilan. Jadi, jika kalian rajin mempraktikkannya, kalian akan lebih terampil dan ahli untuk mengadvokasi diri kalian. Sebagai penutup, jangan lupa untuk mengerjakan bagian evaluasi dan latihan pada materi ini ya. Tak terasa, kita sudah sampai di akhir materi dari modul 2. Selamat! Kalian sudah belajar banyak sekali materi. Semoga ini menyenangkan dan membuka wawasanmu ya. Kedepan masih banyak sekali informasi, materi, dan wawasan yang lebih menarik untuk kalian. Tetap semangat ya! Terima kasih untuk atensinya dalam materi ini. Sampai jumpa dalam materi-materi atau modul yang lainnya.